Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Uswah Talk with Bincang-bincang bersama MPS. Ini pertama kalinya nggak sih kita collab bareng ini? Iya, bener banget. Ini pertama kalinya Ustaz collab sama Bincang-bincang bersama MPS. Tapi sebelum kita lanjut sharing-sharing, kita kenalan dulu nggak sih, Vi? Boleh banget sih. Kenalin, namaku Tina Lilandani dari organisasi MPS. Aku Alfred Rahman dari organisasi OSIS. Nah, di sini kan sudah ada guestar yang keren-keren banget nih. Nah, mungkin bisa kenalan dulu dari kakak yang sebelah saya ini. Ya, perkenalkan, nama saya Zaki Hilmi Haidar, bisa dipanggil Zaki. Dulu aku dari organisasi MPS sebagai ketua umum Ikhwan. Mungkin bisa dilanjut, Mbak. Oke, halo semuanya, kenalin aku Nadia Talasa Ilma, kalian bisa panggil aku Nadia. Kalau kalian yang udah sering nonton Ustaz pasti udah tahu aku. Oke, aku dulu menjabat sebagai Ketua Departemen Humas Akhwat OSIS SMA Talasa Surabaya yang biasa dipanggil Mami sama Mbak Zianisku tercinta. Gitu, lanjut sebelahku. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Diandra Alia Khairunisa, biasa dipanggil Diandra, dan aku dulu menjabat sebagai Sekretaris Akhwat di organisasi MPS SMIT Al-Husna Surabaya. Wah, berarti kakak-kakak di sini tuh keren-keren banget ya, bisa mengimbangin akademiknya dan organisasinya. Bener banget. Apalagi menurutku ya, organisasi sama akademik itu susah banget gak sih kalau buat jalan bareng-bareng? Iya nggak, Kak? Betul banget, susah susah banget. Lanjut ke pertanyaan gak sih ini? Mana sih menurut kakak-kakak yang lebih penting, akademik atau organisasi? Bisa dari Mbak Diandra? Oke, jadi kalau ditanya mana yang lebih penting antara akademik ataupun organisasi, aku bakal jawab kalau kedua-duanya itu penting dan punya porsinya masing-masing. Dengan belajar akademik nih, kita bakalan bisa memperoleh ilmu pengetahuan yang kita butuhkan untuk kedepannya nanti. Misalnya kita mau bekerja, mau berkuliah, dan lain sebagainya. Kalau di organisasi itu kita bisa belajar jauh lebih banyak hal. Kita bisa belajar bagaimana kita bekerja sama dengan tim, bagaimana kita melakukan problem solving, bagaimana kita juga bisa belajar untuk berpikir kritis, dan hal-hal itu nggak semuanya bisa kita dapatkan dengan kita belajar di kelas doang. Menurut aku kayak gitu sih. Kalau menurut Mbak? Aku, Ya. kalau menurut aku antara akademik sama organisasi hampir sama kayak Diandra jawab tadi, sama-sama penting ya antara akademik sama organisasi. Cuman kalau bagi aku jelas akademik itu lebih penting karena kan akademik ini nanti akan menentukan gimana kita ke depannya, gimana sih kita di masa depan nanti, gimana nanti kita kuliah, gimana nanti kita kerja. Itu tuh yang menentukan di awal tuh adalah akademik. Jadi yang paling penting menurut aku tuh akademik dulu terus baru organisasi. Nah, kalau yang kata dia tadi kan benar kan, yang akademik itu kita belajar tentang ilmu pengetahuan gitu. Nah, kalau di organisasi kita belajar gimana caranya kita itu ada di sebuah tim dan kita harus kerja sama mereka gitu. Nah, soft skill inilah yang kita pelajari di organisasi untuk nanti kita bisa kembangkan di ketika kita udah kerja ataupun kuliah dan kita ikut organisasi lagi kayak gitu. Itu kalau menurut aku. Mungkin bisa langsung Zaki jawab. Ya, kalau ditanya mana yang lebih penting dari akademik atau organisasi, itu tergantung dari orientasi masing-masing gitu ya. Karena ada orang yang berpandangan bahwa akademik itu lebih penting, ada yang berpandangan organisasi itu lebih penting. Kalau aku pribadi, dulu ketika join organisasi itu tujuanku untuk join organisasi adalah pengen tahu lebih dalam terkait intrik atau kehidupan dalam organisasi itu gimana sih. Dan menurutku untuk mencapai tujuan tersebut, langkah yang paling gampang adalah kita mencapai dengan meraih atau merangkul jabatan-jabatan strategis seperti misalkan ketua umum begitu. Nah, sehingga nantinya ketika sudah kita meraih jabatan strategis tersebut, akademik ya tinggal mengikuti saja begitu. Dan kenapa saya memilih organisasi tersebut? Ya karena alasan curiosity tadi, rasa ingin tahu terhadap dunia organisasi, dan juga saya tidak terlalu berharap terhadap jalur undangan atau jalur rapat begitu. Nah, terus misalkan
yang tadi orientasi kita adalah akademik. Itu bisa juga apabila misalkan kita pengen memang mempersiapkan dengan matang terhadap dunia akademik kita. Nah, sehingga resikonya adalah ya kita organisasinya adalah berjalan ya misalkan kayak tadi, kalau misalkan kita fokusnya organisasi maka akademiknya yang ikut jadi 60-40 gitu lah. Kalau misalkan kita pengen akademik maka organisasinya yang ikut 60-40 gitu kurang lebih. Nah, berarti kan menurut kakak-kakak ini tuh akademik dan organisasi sama-sama penting nih. Nah, kan pasti saat membagi tugas akademik dan organisasinya pasti ada banyak hambatan kan. Nah, coba bisa sebutkan hambatan-hambatannya mulai dari Kak Zaki. Oke. Kalau hambatanku pribadi dulu hafalan ya. Kan di sekolah kita ada tahfidz gitu. Dulu kebetulan kan gabung ke program akselerasi. Nah, itu kan ada target 5 juz dalam 2 tahun. Kebetulan dalam 2 tahun itu nggak kesampaian, baru 4,5 tahun. Jadi pas akhir kelas 11 itu dikeluarkan gitu. Nah, ya mungkin itu sih hambatannya. Tapi kalau misalkan antara akademik dan organisasi insya Allah bisa seimbang gitu. Mungkin bisa dilanjut Mbak Nadia. Kalau aku sendiri hambatan terkait menyeimbangkan antara akademik sama organisasi itu karena kalau di akademik itu kan akhir tahun, akhir semester atau ya akhir semester itu kan pasti bakal banyak banget tugasnya gitu kan. Apalagi ketika misalkan di organisasi itu juga ternyata ada sebuah event atau proker yang dia itu juga nggak kalah pentingnya gitu. Kayak misalkan kalau aku sebut itu dari yang semester lalu atau dari yang tahun lalu, periode lalu itu adalah Austern. Jujur ini adalah part dimana kayak aku benar-benar terombang-ambing antara akademik sama organisasi, karena di saat itu juga kita kalau nggak salah lagi PHB juga ya waktu itu, terus juga lagi banyak banget tugasnya di masa-masa Austern, di masa-masa Austern. Terus ketemu Austern tuh rasanya kayak ya Allah ini gimana, kayak tiap hari tuh kerjaannya tuh kayak ya Allah ini gimana, terus kayak bingung sendiri harus nyelesain yang mana dulu. Nah mungkin itu sih hambatan antara akademik sama organisasi yang aku rasakan selama 2 tahun di OSIS itu gitu. Kalau Mbak Diandra? Kalau aku pribadi, jujur aku merasa time management, karena aku tuh merasa time managementku tuh masih buruk banget ya. Aku masih kurang bisa mengatur waktuku sendiri untuk menentukan mana yang harus aku kerjakan terlebih dahulu gitu. Apalagi kalau misalnya hari ini kita tiba-tiba ada rapat mendadak tuh malam-malam, terus besoknya tuh PH, sedangkan kita belum belajar, itu kan pasti kayak pusing banget kan, bingung banget. Biasanya tuh aku lebih ke time management itu. Terus apalagi kalau misalnya nih ada event-event yang dia tuh event besar, terus keluar sekolah dan harus nginep gitu, kayak misalnya DKS atau Bantara, itu kan kita nggak ikut sekolah selama 3 hari kan, otomatis kita juga ketinggalan pelajaran-pelajaran lumayan banyak. Nah buat aku tuh susahnya untuk mengejar kembali pelajaran-pelajaran yang kita udah tinggalkan selama 3 hari itu gitu. Apalagi kalaupun kita misalnya tanya temen nih, belum tentu kan temen ini sama-sama paham, jadi kan kayak susah juga kan kalau misalnya mau tanya ke guru langsung tuh juga kadang gurunya yang sibuk lah, atau kitanya yang belum sempat buat segera nanya. Akhirnya ya beberapa kali tuh bisa menjadi beban buat aku sih. Aku izin nambahin ya, termasuk kan ketika kelas 11, sebenarnya kan periode yang kemarin itu kan berakhirnya ketika kita udah di kelas 12. Jadi jujur itu ketika di awal kelas 12 tuh bener-bener keteteran banget Kak. Apalagi kan aku jadi SPV di LDKS tuh, terus meninggalkan pelajaran di sekolah 3 hari, apalagi kelas 12 itu tuh bener-bener rasanya tuh kayak kamu ketinggalan satu bab. Kamu cuma ninggalin sekolah 3 hari, tapi kamu ketinggalan kayak satu bab. Itu tuh bener-bener habis LDKS aku rasa kayak ya Allah ini apa, ini pelajaran apa, kayak gitu kan. Jadi ya emang yang part paling berat itu adalah ketika kamu masih harus lanjut organisasi, ketika kamu udah kelas 12 tapi kamu masih harus lanjut organisasi karena periodemu belum selesai, karena sertijabmu belum ada gitu. Itu yang paling susah. Apalagi itu guys, pelajaran kelas 12 di semester 1 itu benar-benar harus dikebut banget kan. Bener. Karena kalau di semester 2 itu udah beneran gak efektif banget buat kita KBM lagi. Makanya di semester 1 itu beneran kayak ya semuanya harus diselesain cepet-cepet gitu. Gitu. Lanjut deh boleh. Wah, ternyata hambatannya itu banyak banget ya kakak-kakak. Tapi bisa dong dibagiin tips-tips buat ngelewatin hambatan-hambatannya udah jadi. Jadi siapa dulu nih?
Bisa dari Mbak? Dari aku, oke. Kalau aku sendiri, ini sih biasanya ketika aku mendapatkan sebuah tugas, itu tuh aku benar-benar harus melatih time managementku lagi. Jadi aku bikin list, kayak hari ini apa yang harus aku selesaiin, pekan ini apa yang harus aku selesaiin, kayak gitu. Nah biasanya aku tuh kayak gitu tuh dibantu sama Google Calendar. Google Calendar please, jadiin aku BA. Enggak dong. Jadi ketika misalkan nih dari OSIS ada tugas bikin poster ini, kebetulan kan dulu aku di UMAS sering banget bikin poster. Nah itu aku masukin ke Google Calendar sekalian sama akademiku ini apa aja yang bakal terjadi selama 1 pekan ini. Nah kalau di Google Calendar itu tuh biasanya tuh nanti kalian bakal dikasih reminder gitu kan. Nah itu bagi aku tuh udah cukup membantu karena aku biasanya orang tuh lupa kalau misalkan ada tugas ini atau ada ujian ini gitu. Itu udah sangat cukup membantu. Terus juga kalian bisa bikin kayak kuadran kepentingan kalian gitu. Nah kuadran pertama itu ada yang penting dan mendesak, kuadran kedua ada penting dan tidak mendesak, kuadran ketiga ada tidak penting tapi mendesak, tidak penting dan tidak mendesak. Terus kuadran 4 itu yang tadi tidak penting dan tidak mendesak. Nah kalian bisa list di situ kayak misalkan nih aku malam ini ada rapat online, tapi aku besok juga ada PH. Nah, kalian harus benar-benar bisa ngakalin gimana caranya kalian tetap bisa belajar, tapi kalian juga tetap bisa ikut rapat itu. Nah, kalau aku sendiri kebetulan orangnya tuh gampang banget pecah fokusnya. Jadi kalau misalkan ketika aku lagi belajar, terus kemudian aku keinget ada sebuah tugas untuk malam itu, misalkan tugas organisasi, aku langsung nggak fokus belajar. Aku langsung tutup bukuku, aku buka laptop, aku selesaiin malam itu juga tugasku di organisasi. Nah, kalau menurutku itu sebenarnya nggak sehat, cuman daripada ketika aku belajar malah nggak masuk apa-apa materinya kan ya mending aku selesaiin dulu gitu kan tugas organisasiku kayak gitu. Nah ini tuh poin plusnya tuh kalau misalkan kalian bisa atau kuat untuk begadang, kalian boleh lakuin tips ini ya. Jadi ngerjain tugas organisasi dulu baru belajar. Nah itu tuh boleh. Cuman sebenarnya agak nggak sehat juga sih, tapi aku pribadi lebih suka kayak gitu karena aku udah nyaman dengan cara yang kayak gitu, karena aku udah terbiasa juga untuk begadang kayak gitu. Itu kalau dari aku. Mungkin bisa siapa dulu? Jadi dulu. Ya mungkin kurang lebih sama sih kayak Nadia. Jadi yang pertama kita buat time lock dulu. Jadi sudah yang disebutkan oleh Mbak Nadia, itu pertama kita buat to do list, di mana kita melis dulu apa sih yang harus kita lakukan. Misalkan tugas-tugas organisasi atau tugas-tugas akademik, dan itu harus dibarengi dengan jadwal, misalkan skala prioritas gitu ya. Jadi mana sih yang harus diselesaikan terlebih dahulu atau mana sih yang bisa ditunda terlebih dahulu begitu. Terus yang kedua mungkin dalam time management itu kan kita juga harus memperhatikan manajemen energi kita gitu ya. Kan kalau misalkan kita sudah buat sistemnya gitu, sudah buat jadwalnya, tapi ternyata energi kita terkuras banyak, itu kan sama aja nggak bakal kelakuin. Makanya itu kita perlu juga yang namanya rest time dan juga time block. Rest time, jadi kita harus memperhatikan istirahat kita yang cukup. Nah, walaupun memang ada beberapa orang yang bisa bergadang, tapi kan kita juga perlu mengkonversikan istirahat tersebut yang misalkan dalam waktu malam kita bergadang tapi kita bisa tidur di waktu yang lain, entah itu qailullah apa itu tidur siang gitu ya, Tidur siang di sekolah. nah tidur siang ya begitu. Dan juga jangan lupa untuk misalkan Sabtu Minggu kan kita juga terkadang free, walaupun terkadang ada event gitu ya, itu bisa kita manfaatkan untuk have fun atau kumpul bareng teman dan lain sebagainya. Terus time block itu adalah ketika pasti kita suatu saat akan menghadapi yang namanya waktu jenuh gitu, sehingga kita ini tunda dulu lah sejam 2 jam, dan biasanya kita time block itu 60 menit. Jadi misalkan kita mau mengerjakan sesuatu, misalkan itu adalah jam 9 gitu, lalu kita tundalah nanti jam 10. Nah ubah kebiasaan time block tersebut menjadi time block 15 menit. Jadi kita boleh menunda tapi jangan terlalu lama, cukuplah 15 menit gitu. Misalkan sekarang jam 9, tunda, misalkan kita lagi malas atau bagaimana, tunda cukup 15 menit kemudian gitu. Lalu yang ketiga, mungkin ini tambahan aja sih, jadi miliki rutinitas pagi. Jadi sebenarnya kan kita punya 24 jam ya dalam sehari, tapi dalam 24 jam itu yang pure murni kita, punya kita gitu, itu adalah waktu pagi. Kenapa? Karena ketika waktu siang kita mungkin akan dihadapi dengan waktu-waktu seperti misalkan belajar atau tugas organisasi, lalu sore juga terkadang ada rapat, lalu
mungkin ada yang nongkrong bareng teman, jadi waktu itu bukan pure murni kita. Tapi kalau misalkan waktu-waktu pagi itu waktu yang murni milik kita, mulai dari bangun pagi hingga setidaknya sampai kita berangkat ke sekolah. Dan waktu ini bisa kalian manfaatkan untuk hal-hal yang bahasanya apa ya, long term investation gitu. Seperti misalkan kalian bisa melakukan olahraga atau meditasi dan sebagainya. Mungkin bisa dilanjut Mbak Dian. Ayo lanjut. Aku setuju banget sih sama Nadia dan Zaki. Pertama, kalau dari aku adalah melis apa aja yang bakal aku lakukan di hari itu. Aku tuh sebenarnya kalau untuk menulis list itu sebenarnya jujur aku jarang ya. Cuman aku adalah tipe orang yang ketika misalnya malam hari sebelum tidur atau enggak gitu bangun tidur nih, aku langsung kayak merencanakan gitu. Hari ini tuh aku ada tugas apa aja dan apa aja yang harus aku selesaikan hari ini karena misalnya deadline-nya udah besok nih, kayak gitu. Dan tips yang kedua itu adalah sebisa mungkin kita itu pahami pelajaran ketika kita lagi di kelas. Jadi kan kalau misalnya kita sedang dalam kondisi kita nih anggota organisasi gitu kan, kadang kita nggak tahu nih kapan nih kita misalnya tiba-tiba rapat atau misalnya kita tiba-tiba harus ngelakuin tugas yang deadline-nya tuh bener-bener besok gitu kan. Nah kalau menurut aku, kalau seperti itu kan mungkin waktu untuk belajar di malam hari itu akan terpotong, jadi belajar kita tuh kurang efektif. Kalau dari aku sendiri itu sebisa mungkin kita memahami pelajaran itu ketika kita di kelas. Jadi kalau di kelas itu kita harus fokus mendengarkan guru itu menjelaskan. Terus kalau misalnya kita nggak bisa paham langsung setelah guru itu menjelaskan gimana, ya kita bisa tanya langsung ke guru yang sedang mengajar. Karena kan ya biasanya guru-guru tuh suka bertanya gitu, siapa yang belum paham. Nah itu bisa kita manfaatkan dengan baik. Jadi kalau misalnya kita udah paham materi ini ketika di sekolah nih, kita pulang, kita belajar tuh nggak perlu lama-lama. Dan belajar tuh kayak tinggal review dikit doang gitu kan. Terus misalnya tinggal ngafalin hal-hal detail yang belum sempat kita pahamin waktu kita di kelas. Terus juga hal itu tuh efektif kalau misalnya kita mau belajar buat PH yang mendadak, atau misalnya kayak istilahnya kita belajar tapi SKS. Itu cukup membantu di aku, karena dengan kita memahami pelajaran itu sejak dari diajarkan langsung gitu, waktu di rumah itu ya itu tadi kita tinggal ngulang dikit aja dan belajarnya nggak perlu lama-lama. Dan aku adalah tipe orang yang nggak bisa belajar tuh sampai begadang gitu. Bisa sih di beberapa kondisi yang emang belajar tuh mungkin terlalu sulit ya, jadi harus benar-benar kayak sampai malam gitu. Tapi buat pelajaran-pelajaran lain aku tuh tipe yang nggak bisa belajar tuh sampai di atas jam 12, pokoknya maksimal tuh jam 12 lah. Itu karena menurut aku di atas jam 12 itu udah nggak efektif banget. Pertama udah ngantuk, kedua bisa jadi kita capek kan seharian itu. Dan itu biasanya aku tuh tipe orang yang kalau udah capek plus ngantuk itu bakalan pusing banget, jadi pelajaran tuh bakalan nggak masuk. Jadi kalau belajar itu lebih utamakan kualitas belajar itu. Jadi belajarnya itu nggak perlu lama-lama, sebentar aja, tapi pastikan kalian tuh bisa benar-benar paham sama pelajaran itu. Karena di beberapa kasus yang aku lihat di beberapa teman aku itu kayaknya mereka tuh belajarnya kok sampai pagi-pagi banget, ada yang sampai jam 2, ada yang sampai jam 3. Kan aku mikir ya, kalian nggak apa-apa ta, kan nggak pusing ta, gitu sih. Atau mungkin beberapa orang tuh belajarnya terlalu ditunda-tunda, jadi mulai belajar tuh udah malam, jadi kan nggak bisa selesai lebih cepat tuh. Kalau saran dari aku itu kalian bisa belajar lebih awal, misalnya setelah azan maghrib, setelah sholat maghrib gitu ya, itu langsung belajar. Kayak gitu sih kalau tips dari aku. Aku izin nambahin dikit. Kalau misalkan nih kalian punya tiba-tiba ada rapat dadakan, entah itu sore atau malam, terus ternyata besoknya kalian ada PH dan juga materinya tuh bener-bener yang kalian tuh nggak paham sama sekali gitu loh. Nah kalian tuh juga bisa loh kalau misalkan mau minta izin ke ketua departemen kalian atau ke PJ rapat kalian untuk pulang lebih dulu, atau mungkin izin live lebih dulu, karena mau gimana pun kan yang menentukan kamu lulus atau enggaknya dari sekolah ini tuh kan juga nilai-nilaimu, cara belajarmu tuh kayak gimana gitu. Nah jadi memang sepenting apapun organisasi pasti bakal lebih penting akademik. Jadi kayak misalkan organisasi itu 49%, ntar yang akademik itu bakal 51% gitu. Nah jadi kalian harus selalu coba untuk cari alternatif lain untuk kalian bisa tetap belajar. Dan aku pun yakin kalau ketua departemen kalian atau PJ rapat kalian tuh bakal memahami alasan-alasan itu gitu. Kalau misalkan mereka nggak mengizinkan kalian, ya berarti ada sesuatu yang salah gitu dengan mereka gitu kan. Nggak beres. Iya, ada yang nggak beres dengan mereka gitu. Jadi harus tetap yang diutamakan tuh akademiknya dulu, baru nanti ngurusin organisasinya gitu.
Terus juga kalau misalkan tugas organisasinya memang masih bisa ditunda, ya nggak apa-apa, ditunda aja dulu gitu kan. Terutama kalau misalkan di malam itu atau di hari itu kalian punya kegiatan lain yang lebih urgent. Jangan memaksakan diri kalian, apalagi sampai yang begadang di atas jam 12 gitu, jangan. Karena nanti di akhirnya kalian tuh bakal ngerasain capek sendiri. Kalian akan ngerasain gimana rasanya drop, apalagi ketika nanti itu dropnya tuh di saat-saat yang tidak tepat. Kayak misalkan pas udah mendekati event atau malah di hari event. Nah itu kan nantinya malah menyusahkan panitia-panitia yang lain gitu kan, kayak tiba-tiba harus ada yang nge-backup kamu kayak gitu. Nah jadi usahain kalian tetap jaga stamina kalian, jaga kesehatan, jadi benar-benar diatur time managementnya gitu. Jujur di organisasi itu benar-benar kalian tuh dilatih gimana caranya time management kalian tuh bisa bagus gitu. Aku mau menambahkan sedikit, ini tips tentang belajar lagi sih sebenarnya ya. Kan di beberapa event itu benar yang harus kita tuh sibuk banget gitu kan. Misalnya rapat itu sampai kita harus ninggalin pelajaran. Terus misalnya apalagi dekdok nih yang sering banget kayak izin ngapain bikin dekor gitu kan. Itu pasti kita beberapa kali juga ketinggalan pelajaran. Nah itu kalau saran dari aku, kalian bisa pertama minta catatan ke teman-teman kalian yang biasanya suka rajin nyatet di kelas, atau enggak minta tolong nih difotoin catatan hari ini apa aja kayak gitu. Dan nextnya mungkin di pertemuan selanjutnya kalau kalian bisa ada kesempatan untuk tanya ke guru pengajarnya, itu kalian manfaatkan untuk bertanya kayak gitu supaya nggak terlalu ketinggalan banget lah pelajarannya. Jadi dari aku segitu aja sih. Ya Jaki mau nambahin nggak? Ya mungkin nambahin dikit aja. Jadi kan tadi udah disinggung Mbak Diandra sih sebenarnya tentang kalau misalkan kita ada tugas nih di sekolah, ya mungkin ini dulu nggak tak lakuin sih sebenarnya. Ya itu kesalahanku. Jadi kalau misalkan kita ada tugas nih yang misalkan dia itu relatif mudah, bisa kita selesaikan dalam waktu mungkin kurang dari 5 menit atau kurang dari 10 menit, ya lakuin aja pas itu, jangan ditunda-tunda. Karena tugas yang relatif mudah kalau kita tunda itu akan menumpuk, dan ketika itu sudah menumpuk, pas akhirnya pasti kita bakal menyesal karena kenapa kita nggak ngelakuin dari dulu. Jadi kenapa? males gitu. Iya, ya, jadi males. saking banyaknya yang ditunda gitu, Betul. ntar jadi males sendiri gitu. Malesnya tuh yang males banget bukan males yang biasa. Karena ini udah Iya, banyak kok banyak banget pusing, ya gitu. Jadi malesnya tuh yang bener-bener males banget, bukan males biasa, males banget itu. Gitu. Dan ya habit itu mending kalian bangun dari sekarang, dari kelas 10 atau kelas 11, karena nanti pas kelas 12 pasti bakal kerasa banget tumpukan tugas. Ya mungkin gitu. Nah, barusan kan sudah dikasih nih tips-tips dari kakak ini. Teman-teman bisa ngikutin tipsnya, siapa tahu jadi kakak-kakak ini. Ya Allah, amin. Semoga dengan adanya tips-tips ini bisa membantu para pendengar podcast yang mendengarkan ini. Apalagi tipsnya tadi tuh bermanfaat banget pastinya ya kan. Terima kasih Mas Zaki, Mbak Nadia, Mbak Diandra telah mengisi podcast di acara ini. Semoga dengan adanya podcast ini bisa membantu, dan semoga kakak-kakak ini bisa dilancarkan menuju ke PTN. Amin ya Allah, amin. Sekian dari kami selaku MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.